Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue mau share nih mengenai kelanjutan dari pembahasan kita mengenai kelompok rumus information di Microsoft Excel. Nah, kali ini gue akan bahas spesifik mengenai 4 rumus, yaitu is even, is odd, sheet, dan juga sheets. Nah, apa-apa saja bedanya atau apa-apa saja fungsinya, kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya bantu gue support channel ini dengan cara komen, like, share, and subscribe channel ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Kuy. Oke, jadi di sini gue udah punya 4 sheet ya. Jadi ada sheet is even, sheet is odd, kemudian sheetnya sheet, kemudian sheetnya sheets. Nah, apa saja nih fungsi dari masing-masing rumus tersebut kita akan coba bahas satu persatu. Oke, nah yang pertama kita akan bahas mengenai rumus is even. Nah, rumus is even itu merupakan salah satu rumus Excel yang berfungsi untuk memeriksa sebuah nilai yang diberikan berupa angka genap atau angka ganjil. Nah, spesifik is even dia akan memberikan nilai true, jadi akan memberikan nilai true jika nilainya genap dan akan memberikan nilai false jika nilainya adalah ganjil. Jadi perlu diingat-ingat ya. Nah, cara ngingatnya sebenarnya gampang sih. Kalau kita udah apal, udah paham mengenai bahasa Inggrisnya, is even, even itu berarti genap. Nah, ketika genap berarti, oh ini maksudnya is even nih, berarti genap ya. Bahasa Indonesianya otomatis dia akan memberikan nilai true jika genap, kayak gitu. Jadi jika genap maka akan true, dan jika dia ganjil maka dia akan menjadi false, kayak gitu ya brosis ya. Nah, kemudian sintaksnya pun sangat mudah untuk diingat-ingat. Jadi sama dengan is even, kemudian buka kurung, reference, atau nilai, atau value-nya. Nah, kalau rumus is kan mayoritas pasti pakai cuma satu argumen ya. Nah, argumen itu adalah argumen untuk validasi mengenai referensi yang kita kasih. Jadi kalau referensi yang kita kasih itu berupa sel, monggo ditaruh sel. Kalau yang kita kasih berupa range, monggo dikasih berupa range. Tapi pada umumnya yang paling sering nih untuk penggunaan validasinya berupa selnya. Nah, karena nanti di setiap sel dari yang mau dicek, mau divalidasi itu akan dikasih rumus is error. Jadi diterapin di seluruh datanya. Nanti kita akan bahas gimana cara nerapin data itu ke seluruh bagian data yang kita punya dengan satu kali klik, kayak gitu. Nah, is even ini akan mencari rumus genap, mencari nilai genap yang akan dikasih nilai true. Maka kita akan coba nih cara penggunanya gimana. Oke, kita akan langsung melangkah jadi gue punya data nama siswa, kemudian nomor peserta, kemudian kita mau cari implementasi dari is even. Di sini ada siswa namanya Aswanggara Kasatria, Adriani Waskita Yetri, kemudian Ayudi Syatriani, Brawijaya Akbar, Ainun Chandramaya, Dimas Deniswara, Di Ajeng Dewi Estiana, Ganindra Herjuno Ihsan, Istika Keswari Lutuhayu, dan juga Mahaprana Pradikta. Ada 10 siswa nih. Nomor pesertanya itu beda-beda. Jadi mereka ini diasumsikan sedang ikut lomba. Nah, ikut lomba, mereka ada pesertanya. Nah, nomor peserta dari masing-masing orang ini beda-beda. Si Aswangga punya nomor peserta 37, Adriani 14, Ayudisya 25, Brawijaya 32, kemudian Ain 18, hingga Mahaprana Pradikta yang nomor pesertanya adalah nomor 14. Nah, dari nomor-nomor ini kita bisa kelompokkan nih mana yang genap, mana juga yang ganjil, kayak gitu ya. Nah, kita coba pakai caranya is even untuk mengetahui nih mana yang genap. Nah, kita kalau genap berarti dia kasih true ya. Kita coba sama dengan is even. Dia ketika kita ketik akan langsung muncul nih brosis fx. Fx itu berarti function ya. Nah, is even bisa langsung brosis double klik atau brosis langsung kasih tanda buka kurung. Kalau gue sih lebih suka double klik karena dia akan langsung memunculkan tanda kurung sesuai yang kita mau kasih, kayak gitu. Nah, dia bilang function argumennya adalah number. Nah, numbernya mau angka berapa nih yang mau dicek. Nah, boleh brosis isi langsung, misalkan isinya 37 gitu. 37 kemudian tutup kurung, enter. Nah, hasilnya dia akan false. Kenapa? Dia angka ganjil gitu ya. Kalau dia genap, nah dia akan dapat nilai true. 37 berarti dia ganjil karena yang genap itu 36, 38, 40. Itu ya kalau series yang mendekati 37. Nah, selain Bruce bisa ketik langsung angkanya, kalau tadi kan is even dalam kurung 37 ya. Itu kalau kita mau pakai lumayan capek karena kita harus ngisi satu persatu nih. Nah, makanya
gua saranin kalau pakai is even itu pakai referensi. Kalau Brosis udah punya datanya gitu. Nah, misalkan Aswanggara Kasatria tadi ya. Sorry, gua kasih tadi kan 37 ya. 37 gua ketik lagi, ketik hapus. Nah, misalkan mau nerapin nih biar dia bisa langsung dipakai di seluruh data yang Brosis punya, bisa Brosis langsung sama dengan is even lagi, kemudian double klik di function yang muncul. Nah, pilih sel referensinya. Kalau di sini misalkan Ayudriani Waskita Yetri itu punya nomor peserta tuh 14. Berarti Brosis nggak perlu ketik 14 di function argumennya. Tapi perlunya itu adalah klik di sel referensinya di D15. Nah, jadi nggak perlu ketik-ketik lagi, langsung pilih sel referensinya atau sel yang mau divalidasi, yang mau dicek nih apakah dia merupakan angka ganjil, apakah dia merupakan angka genap kayak gitu. Nah, kita pakai is even berarti kita mau cari angka yang genap nih. Kalau dia benar genap berarti true, kalau dia ganjil berarti dia false. Kemudian tutup kurung, jangan lupa di enter. Tuh, langsung muncul nilainya true. Kenapa nilainya true? Karena dia 14. 14 merupakan bilangan atau nilai yang tergolong sebagai genap. 14, 16, 12, 10. Nah, itu adalah seri yang dekat-dekat dengan seri 14 yang merupakan bilangan atau nilai genap kayak gitu. Nah, misalkan gue maunya dituntun dong, gue agak lupa nih kalau ketik-ketik, boleh. Kalau mau dituntun bisa langsung masuk di formula, kemudian more function, kemudian information, masuk di is even. Nah, is even itu di sini tinggal Brosis langsung klik satu kali. Nah, setelah diklik nanti akan langsung muncul function argument. Nah, function argument ini maksudnya adalah argumen apa yang perlu dimasukkan agar rumus ini bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini dia minta satu doang nih, number. Nah, number dia minta referensi yang kayak tadi tuh. Bisa kita ketik langsung angkanya, bisa juga kita kasih referensi. Kalau ketik langsung misalkan 25, berarti langsung pilih 25 di sini. Tapi menurut gua kurang efisien ya, karena kita punya referensi data. Jadi Brosis hapus dulu yang 25 atau nggak usah isi dulu, pilihnya tanda panah ke atas. Tanda panah ke atas ketika dia diklik, dia akan membiarkan kita atau membiarkan akan mempersilahkan kita untuk memilih nih range mana, ada sel mana yang mau dicek. Gue tinggal pilih di sel D16. Kenapa di sel D16? Karena gue mau cek nih si Ayu Dishatria nih apakah nilainya dia itu ganjil atau genap. Lalu kita tinggal enter, akan langsung muncul nih bahwa nilainya adalah 25 di D16, otomatis dia 0. Nah, 0 nih apa? Di logical Excel itu pasti sama terus, true itu 1, false itu 0. Nah, ketika dia dimunculkan di sini 0 berarti dia hasilnya adalah false. Bener banget. Nah, tinggal di OK, maka langsung muncul nilai false. Kenapa false? Karena ya 25. 25 kan nilai ganjil. Otomatis ketika kita pakai is even, dia akan memunculkan status false kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita mau cari ini Brawijaya Akbar. Kita coba lagi masuk formula, kemudian more function. Nah, kemudian information. Di information masuk di is even. Langsung pilih numbernya atau selnya. Gua tinggal klik tanda panah ke atas. Gua pilih sel D17, gue enter. Nah, setelah di enter bisa langsung di OK. Nah, sebelum di OK kita bisa lihat nih previewnya. Di dalam sel D17 itu isinya angka 32. Otomatis dia kasih nilai 1. 1 kalau logical Excel adalah true, otomatis dia benar karena dia merupakan angka genap. Tinggal di OK. Langsung tuh jadi true. Nah, oke, gampang banget kan penggunaan dari is even, bisa langsung diketik, bisa langsung juga pakai masuk di formula, more function dan juga information kayak gitu. Nah, selanjutnya misalkan Brosis mau terapin data ini di seluruh data yang Brosis punya, bisa langsung klik di pojok kanan bawah. Jadi misalkan di bagian paling bawah ya, data paling bawah penerapan rumusnya. Kemudian di pojok kanan bawah itu ada tanda kursor tambah. Tanda kursor tambah ini akan muncul ketika kita taruh dia mouse-nya di pojok kanan bawah, kemudian kita double klik 2 kali. Jadi bukan double klik 2 kali, tapi klik 2 kali atau double klik. Nah, misalkan itu langsung tuh otomatis dia akan terisi rumus yang sama dari atas sampai bawah. Misalkan Brosis maunya gue mau cari yang kedua dong, boleh. Cara yang kedua adalah dengan tekan tahan kursor tambahnya, kemudian
lepaskan di destinasinya gitu. Tekan tahan maksudnya adalah klik kiri ya. Jadi satu kali tekan tahan kayak gitu. Nah, itu adalah fungsi dari is even. Jadi dia akan memberikan nilai true jika statusnya adalah angka genap. Selanjutnya kita akan beralih ke is odd. Nah, apa nih fungsi dari is odd gitu. Nah, fungsi dari is odd ini adalah kebalikan sih sebenarnya menurut gua dari fungsi is even. Kalau is even dia memberikan nilai true ketika di statusnya nilainya genap, tapi kalau di is odd dia akan memberikan nilai true jika status nilainya merupakan nilai ganjil kayak gitu. Jadi dia berkebalikan ya dengan is even. Nah, is odd ini sintaksnya juga mirip banget sama yang is even. Jadi is odd kemudian dalam kurung nilai reference atau value itu sama saja sih menurut gua. Nah, bisa pakai nilai langsung diketik, bisa juga pakai referensi sel yang mau dicek kayak gitu. Nah, contoh is odd kita akan coba. Jadi gue punya juga nih nama siswa, nomor peserta juga implementasi is odd. Nah, gue mau cari tahu apakah dari nomor pesertanya si Aswangga hingga Mahaprana ini mana yang merupakan ganjil, mana yang merupakan genap. Nah, kali ini gue pakai rumus is odd sama dengan ketik langsung is odd kemudian double klik di function yang muncul. Nah, langsung nih dia minta number atau nilai yang mau dipakai. Boleh sih proses ketik angka 7 karena nilai nomor pesertanya si Aswangga kan 7 ya. Langsung enter, dia akan muncul true. Oke, kenapa true? Karena dia ganjil. 7 kan ganjil ya. 5, 7, 9 itu adalah angka ganjil, seri ganjil yang berdekatan dengan 7 kayak gitu. Nah, maka dari itu dia dikasih nilai true nih. Kenapa? Dia statusnya ganjil. Kalau ganjil true, kalau genap itu merupakan false ketika kita pakai is odd. Jadi jangan sampai kebalik ya antara is odd dan is even kayak gitu. Nah, kemudian selain Brosis bisa ketik langsung yang angka 7, misalkan Aswangga Raka Satria kan nomor pesertanya 7 ya, bisa Brosis langsung isi 7 gitu, atau Brosis bisa pakai referensinya kayak tadi. Nah, jadi sama dengan is odd, misalkan gue ngecek si Adriani ya, is odd, kemudian double klik. Nah, gue mau ngecek nih nomor pesertanya si Adriani itu apakah genap ataukah ganjil. Nah, kalau tadi Brosis bisa ketik langsung angkanya, Brosis juga bisa nih pilih berdasarkan sel referensinya. Contoh si Adriani Waskita Yetri, dia nomor pesertanya adalah 20. Lokasi selnya ada di 15. Maka Brosis bisa langsung pilih sel di D15 untuk mengetahui apakah nomor pesertanya ganjil atau genap. Tinggal buka kurung, kemudian tutup kurung, enter. Nah, langsung dikasih tahu bahwa oh dia false nih. Karena apa? Dia genap. 20 kan angka genap tuh. 18, 20, 22. Angka genap semua. Makanya dia dikasih hasil adalah false gitu ya. Jadi yang dicek adalah langsung nomor atau sel bersangkutan. Nah, selanjutnya misalkan Brosis mau gue maunya dituntun lagi dong. Boleh. Masuk formula. Kemudian more function, pilih information, kemudian pilih yang namanya itu adalah is odd. Bentar ya, yang namanya adalah is odd. Oke. Nah, di is odd ini Brosis akan diminta juga function argument. Nah, function argumentnya dia meminta nilai. Nah, nilai bisa Brosis ketik kayak tadi langsung angkanya. Bisa juga Brosis pilih salah satu referensi dari data yang Brosis punya. Contoh nih, gue mau pakai referensi datanya si Ayudi Satriani. Otomatis gue klik tanda panah ke atas. Kemudian gue cari nih Ayudi Satriani. Oh, dia di 16 nih nomor pesertanya. Gue tinggal pilih, klik di 16, kemudian gue enter. Setelah gue enter dia akan langsung muncul nih 1. Oh, ternyata di dalam nomor pesertanya atau nomor pesertanya si Ayudi Satriani itu nomor 1 di sel di 16. Nah, hasilnya akan langsung muncul nih sama dengan 1. Sama dengan yang 1 kalau di logical Excel itu akan memberikan nilai true ya. Kenapa nilainya true? Karena dia merupakan angka ganjil dan kita pakainya is odd kayak gitu. Jadi ketika kita oke, akan langsung muncul hasil true gitu. Mudah banget kan untuk mengidentifikasi gimana nih atau apa sih nilai dari nilai nomor peserta yang mau kita cek kayak gitu. Bisa true, bisa false, tergantung ya. Bisa pakai is even, bisa pakai is odd. Nah, misalkan gue mau coba lagi nih penggunaan penuntun tadi, masuk di formula, kemudian more function, information, kemudian jangan lupa is odd. Kalau pakai is odd ya, isi numbernya boleh pakai angka langsung 27 kalau misalkan berbiji akbar, atau gue lebih suka sih pakai referensi. Tinggal
Di oke, langsung muncul hasilnya. 27 adalah true karena dia merupakan nilai ganjil. Siap. Nah, selanjutnya kita mau terapin ini di seluruh data yang kita punya. Terus bisa langsung double klik di pojok kanan bawah dari rumus terakhir, atau bisa juga klik tahan ya sampai di destinasi lepasnya. Oke, maka dia akan langsung muncul terisi di seluruh data yang kita punya dari Aswangga Takasatria hingga Mahaprana Pradipta, kayak gitu. Jadi mudah banget kalau kita mau mengetahui mana nih yang ganjil, mana nih yang genap, bisa pakai is even atau is odd, kayak gitu. Is even dia akan true jika dia genap, kalau is odd dia akan true jika dia ganjil. Jangan sampai kebalik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke rumus selanjutnya atau function selanjutnya adalah function seeds. Nah, apa nih mirip-mirip banget sama namanya? Iya, namanya adalah function seed. Dia berfungsi menampilkan angka atau urutan dari seed yang ada di workbook yang kita punya ya, yang workbook aktif saat ini. Jadi misalkan nih, di dalam workbook ini itu ada nama seednya, ada seed is even, seed is odd, seednya seed, kemudian seednya seeds. Jadi ada 4 seed, namanya juga mirip-mirip ya. Nah, kita mau tahu nih, is even itu dia ada di urutan seed keberapa. Kayak gitu. Itu misalkan contoh penggunaannya. Adapun sintaksnya itu adalah seed dalam kurung nilai. Nah, nilai ini bisa masuk referensi, bisa juga langsung namanya, kayak gitu. Nah, di sini gue udah punya tabel nama-nama seed yang gue punya di workbook ini ya, otomatis gue nanti akan pakai sel referensinya. Jadi kita langsung akan coba nih penggunaan dari rumus function seed. Nah, caranya begini. Jadi isi even kita mau cari di seed berapa nih dia. Jadi sama dengan, kemudian tinggal ketik seed, kemudian buka kurung, ketik saja langsung sama dengan is even, tanda petik lagi, kemudian di enter. Nah, berarti dia terletak di seed 1 kayak gitu. Kemudian misalkan is odd, tinggal saja langsung sama dengan seed, kemudian buka kurung, kita petik is odd, kemudian tanda petik lagi, tutup kurung. Nah, misalkan nih yang proses mau cek nih seednya seed, jadi seed yang bernama seed itu ada di seed keberapa, bisa juga masuk di more function, kemudian information, kemudian masuk di seed. Nah, di sini bisa langsung diketikin nilainya atau teksnya, yaitu seed, SHET. Jangan lupa tanda petiknya. Langsung oke. Nah, dia langsung muncul bahwa seed nomor 3. Kemudian seeds. Nah, kita mau ngecek nih dia angka berapa. Rumusnya itu seed. Kita mau cari nih seeds. Nama seednya itu seeds, pakai S, di enter. Ternyata dia nomor 4. Jadi lihat, kalau bisa dilihat urutannya ya. Paling kiri itu 1, di sebelah kanan nomor 2, sebelah kanannya lagi nomor 3, sebelah kanannya lagi nomor 4. Nah, misalkan andai kata nih, gua punya satu seed baru. Nah, misalkan gua tambah ya, new seed gitu. Nah, nilainya akan jadi berapa? Nah, ketika kita ada tambah, dia akan langsung berubah nih, brosis. Nah, di seed ini, ketika kita pakai seeds, dia akan berubah menjadi 5. Kenapa? Karena ada tambahan seed di sebelah sini ya. Kayak gitu. Jadi lokasi atau penomoran seed itu dimulai dari paling kiri hingga paling kanan. Kayak gitu. Paling kiri itu nomornya paling kecil, yaitu 1, 2, 3, dan selanjutnya sampai paling kanan. Jadi jangan sampai salah ya. Untuk mendapatkan nomor atau mengetahui nomornya, itu kalau ada seed yang di hidden. Jadi misalkan nih seed ini gua hidden nih, gua hide, dia akan tetap di angka 5 gitu. Kenapa dia akan tetap di angka 5? Karena meskipun di hidden, dia ada di sebelah kirinya si seed yang bernama seeds, kayak gitu ya. Jadi yang di hidden akan tetap dihitung sama si Microsoft Excel. Jadi misalkan gua mau ilangin yang hidden tadi, gua unhide dulu, kemudian gua hapus. Nah, setelah dia di delete, hasilnya itu akan berubah langsung jadi 4 ya. Karena apa? Dia dinomorin dari paling kiri 1, kemudian di kanannya K2, di kanannya lagi 3, kayak gitu. Nah, jadi kalau bro mau mencari tahu nih urutan dari seed-nya, itu bisa langsung pakai rumus seed, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita melangkah ke rumus selanjutnya, yaitu rumus seeds. Nah, ini pakai S ya.
Jadi dia berbeda dengan rumus seed tadi. Kalau rumus seed yang nggak pakai S tadi dia untuk mencari nomor atau urutannya. Kalau seeds itu menamakan jumlah seed dalam suatu workbook kayak gitu. Nah, misalkan contoh nih, kita punya data kayak gini. Nah, sebelumnya gue mau bahas sintaksnya nih. Kalau sintaksnya itu mudah banget, mirip-mirip banget dengan rumus is pada lainnya, rumus information pada lainnya, yaitu dalam kurung itu value atau argumennya itu cuma satu ya, value atau reference atau nilai kayak gitu. Nah, misalkan gini, di contoh penggunaan seed nih, gue punya 4 yang mau gue cek nih. Kalau gue ketik seeds doang sama dengan SHEETS yang ada S-nya ya, kemudian gue nggak kasih nilai atau reference, dia akan langsung nunjukin nih 4. Kenapa kok 4? Dia akan langsung menghitung semua seed gitu. Jadi dia nggak akan menghitung seed dari berapa sampai berapa, tapi dia akan menghitung langsung nih dari ujung kiri sampai ujung kanan tuh ada berapa seed. Ketika kita tidak mengasukkan nilai atau referensinya dari mana sampai mananya. Tapi ketika kita misalkan kita pakai rumus seed, kita pengen tahu nih nilai dari is even sampai seed itu, jadi is even dari seed is even sampai is yang jadi dan seed yang bernama seed itu ada berapa total seed gitu ya. Nah, jadi tinggal langsung ketik sama dengan seeds pakai S ya. Kemudian is even itu adalah seed yang pertama, seed paling kiri itu namanya is even. Kemudian tanda titik 2, kemudian seed. Nah, seednya ini nggak pakai S, bukan seed untuk rumus seed ya, tapi seed yang bernama seed gitu. Pas banget nih, ini agak sama jadi agak perlu diperhatiin banget. Kemudian A1, contohnya karena kita mau ngecek yang paling pojok kiri atas ya. Kemudian tutup kurung, dia akan langsung memberikan nilai 3. Kenapa? Karena jumlah dari is even hingga seed yang bernama seed itu ada 3 seed. Jadi 1, 2, 3. Makanya dia akan langsung muncul angka 3 kayak gitu. Nah, contoh selanjutnya misalkan gue mau cek nih antara is even sama is odd itu total ada berapa nih. Kalau kita manual kan langsung tahu ya, oh ada 2 nih, cuma ada 2 kan, is even, is odd. Tapi kalau kita hitung pakai rumus itu gimana caranya? Mudah banget, sama dengan boleh langsung ketik sama dengan kemudian seeds tadi, atau bisa juga masuk di formula kemudian more function information kemudian seeds. Nah, di sini langsung akan diminta referensinya dari mana sampai mana gitu. Nah, contohnya gue mau pakai dari is even sampai is odd nih. Jadi tinggal gue ketik is even, jangan lupa tanda petiknya ya. Sorry, is even. Kemudian titik 2, gue mau cepak sampai is odd, jadi is odd. Kemudian tanda seru A1. Nah, di sini akan langsung muncul nih, dia volatile, ini bisa diisi. Langsung muncul angka 2. Kenapa? Is even dan is odd total ada 2 seed yang kita punya kayak gitu. Nah, misalkan terus mau cari is even doang itu ada berapa seed nih? Otomatis kan cuma 1 doang ya. Jadi sama dengan seeds. Kemudian tinggal ketik is even. Kemudian tanda seru, kemudian A1. Nah, untuk salin sebenarnya sembarang sih, cuma karena biar mudah kita pakai A1 ya. Oh, sorry. Is even. Nah, kenapa dia value? Not value karena kita salah ngetiknya. Is fan ya, harusnya is even. Oke. Reference. Langsung dia akan menjadi nilai 1. Jadi kalau ngetik jangan sampai salah. Kalau salah kayak tadi dia mau nge-save sendiri, padahal itu nggak niatnya untuk nge-save. Nah, gue bisa pastiin lagi. Jadi gue ingetin jangan sampai lupa. Seeds itu berfungsi untuk menampilkan angka atau urutan. Jadi urutannya ya, is even 1, is odd itu keberapa, kalau is odd itu 2, is seed itu 3, kemudian seeds itu 4. Kenapa? Karena is even dia paling kiri, makanya dikasih nilai 1. Is odd di sebelah kanan is even, maka dikasih nilai 2. Seed dikasih nilai 3. Kenapa? Kenapa di urutan 3? Karena dia memang di sebelah kanannya is odd. Jadi dia semakin kiri, makin kecil tuh angkanya. Tapi makin ke kanan makin besar. Jadi dimulai urutannya dari paling
kiri ya, kayak gitu. Nah, seeds yang di sini adalah urutan keempat, maka dikasih nilai angka 4. Nah, bedanya rumus seed dan seeds yang pakai S. Jadi, seed yang nggak pakai S dan seeds yang pakai S itu adalah kalau seed itu urutan, kalau seeds itu jumlah. Jadi, urutan dan jumlah ya. Jadi, perlu dibedain, perlu diperhatiin banget, teliti banget ketika menggunakan rumus ini gitu. Kalau dia nggak pakai argumen, dia akan langsung tuh ngitung semua dari kiri sampai ujung kanan kayak gitu. Tapi kalau dia dikasih nih pilihan misalkan dari seat mana sampai seat mana, dia akan langsung ngitung nih total ada berapa kayak gitu. Nah, contoh misalkan kita kasih new seat di antara sini gitu, dia langsung ngasih tahu nih bahwa total seatnya ada 5. Nah, is even sama sampai seat yang awalnya tadi cuma 3 ya, karena kita tambah seat di sini otomatis dia akan jadi 4. Kenapa? 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi total dari seluruh range-nya kayak gitu. Jadi misalkan contoh kita tambah lagi 1 seat gitu, dia akan langsung berubah tuh. Nah, kita akan langsung tambah di sini, di seats-nya dia akan langsung berubah. Totalnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi jangan sampai salah kalau seats yang ada S-nya itu jumlah, tapi kalau seat yang nggak pakai S itu adalah urutan kayak gitu. Jadi mudah banget ya untuk membedakan mana seat, mana seats, mana is even, mana juga is odd. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan masih bingung bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu jawab mengenai kebingungannya gitu. Nah, sekian dari video gue kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Desainit. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Desainit.